Di bawah rumah keluarga Park, Ara dibawa serta ke rumah keluarga Park. Awalnya gadis itu merasa canggung, dia berpikir pasti keluarga besar itu tidak akan menerimanya. Siapa yang tidak kenal keluarga tersohor itu di negeri ini? Ara bahkan tak menyangka kalau kekasihnya adalah bagian dari keluarga itu. Bahkan dokter yang menanganinya adalah anak terakhir keluarga Park. Jo, sebaiknya aku tinggal di tempatku saja, aku tidak enak, ucap Ara. Dian dan Joel sedang berjalan memasuki rumah itu bersama si bumil cantik yang lagi-lagi bermain kursi roda bersama Edward dan Arnold. Hei, kau sudah berjanji akan mengikuti semua yang kuinginkan, iya kan? Ucap Joel sambil turunkan alisnya. Iya, tapi sebelumnya aku tidak tahu kalau kau adalah bagian dari keluarga besar Park yang terkenal, bisik Ara seraya melirik orang-orang yang duduk di ruang depan. Lalu kenapa kalau dia bagian keluarga besar ini, Nona Manis? Tiba-tiba si Nyonya Park nimbrung di belakang mereka berdua sambil menatap Ara dengan mengedipkan kedua matanya. Ah, bukan begitu Nona, saya hanya merasa kurang pantas, ucap Ara. Nona, mereka semua terkejut saat Ara menyebut Luna dengan sebutan Nona. Wah, Mama terbukti masih muda, Si kembar tertawa terbahak-bahak melihat wajah bengong Luna yang tak menyangka kalau di usianya yang sudah kepala 5 itu justru dipanggil Nona oleh Ara. Nak, matamu gak lagi rabun kan? Luna memegang kedua bahu Ara sambil menatap gadis yang lebih tinggi dari dirinya itu. Maksudnya? Ara tampak bingung, dia menatap Joel yang ditatap malah terkikik geli melihat wajah Ara yang kebingungan. Apa aku salah? Tapi benar kan panggil Nona orang masih muda dan cantik begini? Ucap Ara sambil garuk-garuk kepalanya. Papa lihat gadis ini, dia memanggilku Nona, apa aku semuda itu? Luna tertawa terbahak-bahak mendengar celutukan Ara. Gama juga tergelak, dia menghampiri Luna dan memegang pundak wanita itu. Dia ini sudah nenek-nenek, wajahnya memang awet muda, gak pernah stres, ucap Gama. Mata Ara terbelalak, dia menatap mereka dengan tatapan tak percaya. Bagaimana bisa? Kak, kalian tidak bercanda kan? Ucap Ara terbelalak, dia sampai menutup mulutnya saking kagetnya. Nenek, teriakan Edward kecil menggema di ruangan itu. Cucu nenek, kemari sayang, panggil Luna sambil merentangkan kedua tangannya. Edward berlari menghampiri neneknya dengan senyum sumringah. Cucu nenek senang sekali bermainnya, ucap Luna sambil tersenyum. Nenek, Ara semakin terbelalak melihat interaksi mereka. Hei, kok bengong? Tanya Joel. Aku gak mimpi kan, mana cocok jadi nenek? Celutuk Ara yang masih belum percaya kalau Luna adalah seorang nenek. Percaya gak percaya, percaya aja Dera daripada pusing, ucap Joel sambil mencolek hidung mancung gadis itu. Ayo duduk dulu, kenalan sama keluarga barumu. Hehe, kekeh Luna sambil menggendong Edward menuju ruang keluarga di mana yang lain juga sedang berkumpul. Karena hari ini adalah hari Minggu dan sudah bisa berkumpul di rumah itu. Di sana ada keluarga Maurer lengkap, keluarga Park juga lengkap, serta keluarga Ken dan Rose juga ada di sana. Keluarga yang lain sedang di luar negeri dengan urusan mereka masing-masing. Ara dikenalkan pada mereka semua. Hal yang membuat Ara tertegun adalah bagaimana kekompakan keluarga besar itu. Mereka kaya, punya segalanya, kehormatan, status, harta, dan terkenal. Meski demikian, tak ada satupun dari mereka yang bisa dicap sombong. Hanya dengan melihat pakaian mereka saja, takkan ada yang percaya kalau mereka adalah bagian dari keluarga Park yang tersohor. Bayangkan saja para anak muda dengan percaya dirinya hanya memakai piyama tidur. Anak-anak gadis tak memakai bedak, semuanya terlihat sangat sederhana tetapi hati mereka yang benar-benar mahal. Ara diterima dengan baik di sana, karena bagi mereka Joel juga adalah keluarga, bahkan dianggap anak oleh Luna dan Gama juga yang lain. Mereka tidak sombong ya, bisik Ara pada Diandra. Dia tersenyum, tentu saja mereka malah tidak terlihat seperti orang penting. Aku juga terkejut saat pertama kali kesini kakak ipar, bisik Diandra. Ara mengangguk paham. Hei Nona Manis, kenapa kau mau pada si kunyuk ini? Kenapa tidak padaku saja, Kuda Christopher yang duduk tepat di dekat Joel. Cak, oh ayolah kak, apa kakak mau menikung? Hai, udah dapetinnya susah-susah harus main nyawa, udah digantung malah mau ditikung, kasihan banget. Kerutu Joel sambil memutar malas kedua bola matanya. Mendengar ucapan Joel, Ara terkikik geli. Halah, bilang aja cemburu, ejek Arnold. Kau bisa juga cemburu?
Ayo Kak Kristo pepet, terus jangan kasih kendor. Haha, David menambah panas suasana. Mereka benar, mana ceweknya cantik lagi. Iya kan Neng Ara, nasib kakak ngenes digantung mulu. Perasaan ini sama seseorang. Hai, melirik Aurel. Peletak. Oh, mau ya sama si Kristo, dia baik gak gigit kok. Joel mah kalah. Sambuk Kristan yang baru datang dari dapur sambil membawa air minum. Dia juga malah menambah panas situasi. Ara sedikit terkejut melihat dua orang yang persis sama namun hanya matanya saja yang berbeda. Mereka kembar. Bisik Dianra seolah paham dengan kebingungan Ara. Kak, Joel menatap mereka berdua dengan tatapan datar. Yang lain malah cekikikan apalagi melihat Joel terus-menerus dibuat cemburu. Peletak. Kepala si kembar dipukul dengan botol air mineral sampai berbunyi nyaring di ruangan itu. Pop, mereka semua tertawa terbahak-bahak melihat hal itu. Aurel memukul si kembar dengan wajah kesal bukan main. Ariel, pikir mereka berdua sambil menggosok-gosok kepalanya sendiri. Kalau ngomong tuh yang benar ya. Kali kalian mau jadi tukang tikung adik sendiri dasar kembar goblok. Sini kalian berdua, ikut aku. Kesal Aurel sambil menarik telinga mereka berdua dan membawa mereka menuju taman belakang untuk dihukum. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ketiga orang itu memang seperti kembar tiga, sangat dekat karena usia mereka hanya berbeda 1 tahun. Sejak kecil mereka selalu bersama membuat hubungan mereka benar-benar dekat. Cih, rasain, ketus Joel. Ara pun memilih mengikuti kata-kata Joel untuk tinggal di rumah itu, dan kini adalah waktunya untuk pembalasan. Hari ini Dianra, Ara, David, Othniel, dan Joel, dan jangan lupakan si cerewet Edward pergi ke sebuah mall. Dianra memaksa Ara untuk ikut agar gadis itu mengubah penampilannya. Setelah mereka sepakati kalau mereka akan hadir di pernikahan mantan pacar dan mantan sahabat Ara untuk membuat pembalasan yang setimpal. Dian, aku gak apa-apa, aku pakai baju yang ada aja gak usah dibeli, ucap Ara yang merasa tak enak. Cak, udah nurut aja, ini pakai, turutin kata-kata Dianra. Kalau nggak aku cium kau di depan umum tahu rasa? Ancam Joel sambil memberikan black card miliknya. Tapi kan, Hais, kau ini lama-lama jadi cerewet kayak Dianra ya. Udah sana, pergi ikuti istrimu. Dan ingat jangan menolak dia bisa istriku. Dan ingat jangan menolak dia bisa ngamuk. Bisik David seraya melirik Dianra yang mata elangnya mulai mencari-cari pakaian untuk Ara. Sudah, sana ikut aja, ucap Othniel. Hai, baiklah, ucap Ara pasrah, segan sebenarnya karena dia merasa merepotkan orang lain. Mereka masuk ke dalam toko pakaian termahal di sana sesuai dengan keinginan si Bumil. David, kau benar David kan? Ini aku Nina, adiknya Rini. Terdengar suara seorang wanita memanggil David membuat telinga tajam Dianra langsung menoleh. Apa ini tepi jalan baru? Gumam Dianra yang dapat didengar jelas oleh Othniel. Cak, ngapain wanita sialan itu datang ke sini? Umpat Othniel dengan wajah masam. Bukan hanya dia yang berwajah masam, tapi Joel juga.